Halo Sobat CWI. Jadi, berdasarkan hasil riset Cakrawikara Indonesia tentang implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ternyata masih banyak aparat penegak hukum atau APH yang belum menggunakan perspektif korban dalam menangani kasus kekerasan seksual. Nah, akibatnya banyak korban yang mengalami reviktimisasi, yaitu kondisi kekerasan yang kembali menargetkan korban kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut. Bahkan, tak jarang pula nih, keluarga korban justru malah menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya. Nah, pada bisik-bisik peneliti kali ini, kita akan mengungkap mitos atau fakta yang beredar di masyarakat nih tentang tentang kekerasan seksual oleh salah satu peneliti di Cakrawikara Indonesia. Jadi aku mau konfirmasi sesuatu ke kamu nih tentang kekerasan seksual. Jadi aku pengen tahu ini mitos atau fakta sih. Aku bakal bacain pernyataan, terus kamu harus kasih tahu aku faktanya. Ini mitos atau fakta? Oke, yang pertama, kekerasan seksual disebabkan karena korban mengundang perhatian pelaku dengan berpakaian minim atau terbuka. Nah, itu mitos kedua. Jadi faktanya pakaian korban itu bukan penyebab. Jadi setiap orang itu bisa mengalami kekerasan seksual tanpa memandang pakaian apa sih yang sedang mereka pakai. Kita juga harus ingat bahwa kasus kekerasan seksual itu 100% adalah kesalahan pelaku. Jadi nggak ada tuh yang namanya cara pakaian tertentu dapat mengundang tindak kekerasan seksual. Tapi ini secara memang di masyarakat kita itu masih banyak pemahaman bahwa kasus kekerasan seksual itu ada kaitannya dengan cara berpakaian. Dan juga ini pada akhirnya jadi masalah karena gak sedikit masyarakat tuh jadi menyalahkan korban karena dianggap pakaiannya tuh terlalu terbuka. Kan bukan itu masalahnya. Oke, yang kedua, mitos atau fakta. Kekerasan seksual dapat diselesaikan dengan cara menikahkan korban dengan pelaku. Ini mitos lagi, Ra. Jadi faktanya adalah dengan menikahkan korban dengan pelaku itu nggak sama sekali menyelesaikan masalah gitu. Justru malah mengakibatkan reviktimisasi terhadap korban. Kan kita tahu ya ada relasi kuasa yang tidak setara antara pelaku dan korban. Jadi dengan menikahkan korban dan pelaku itu sama aja menambah trauma dan menambah kekerasan terhadap korban. Justru dalam penanganan kasus KS kan seharusnya kita wajib menjaga keamanan dan kenyamanan korban gitu. Bahkan ya dengan mempertemukan korban dan pelaku aja itu suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan harus dijauhi. Oke, yang ketiga ya. Jadi ini mitos atau fakta jika korban KS menunda atau tidak melaporkan sama sekali kasus yang dialaminya ke polisian, itu tandanya dia sudah berubah pikiran setelah kejadian itu terjadi. Jadi dia berpikir kalau yang dia alami itu bukan kekerasan seksual. Nah, ini lagi-lagi mitos cerah karena faktanya banyak kasus di mana korban itu tidak melaporkan atau menunda pelaporan atas kekerasan seksual yang dialaminya ke orang terdekat ataupun ke APH gitu ya, aparat penegak hukum, bukan murni karena keinginan dirinya sendiri, tapi bisa jadi karena adanya stigma yang masih melekat pada korban kekerasan seksual. Salah satunya adalah anggapan bahwa korban kekerasan seksual itu merupakan aib keluarga, aib masyarakat gitu. Bahkan korban bisa jadi belum punya pengetahuan atau belum tahu bahwa yang dialaminya itu adalah kekerasan seksual, apalagi kalau pelakunya itu adalah keluarga terdekat, gitu, orang-orang terdekat korban. Pun ini bisa jadi rumit lagi ketika korban itu merupakan disabilitas. Nah, kalau misalnya kita ingat ya, kamu atau misalnya sobat cewek ingat, ada hashtag percuma lapor polisi. Nah, banyak kasus di mana APH itu justru dalam penanganan kasus kekerasan seksual ya, banyak mengintimidasi ataupun menyalahkan korban gitu. Nah, apa nggak nambah tuh kekerasan yang korban alami? Waduh Villa, ternyata dari ketiga pernyataan yang tadi itu semuanya merupakan mitos ya. Nah kalau gitu ada nggak sih fakta lainnya tentang penanganan korban kekerasan seksual yang mungkin aku dan juga sobat cewek belum ketahui? Nah tadi kan kita udah ngulik nih mitos-mitos yang ada di masyarakat tentang kasus kekerasan seksual gitu ya. Nah satu fakta yang kita harus sadari bahwa kan kita udah punya undang-undang
tindak pidana kekerasan seksual ya, atau UU TPKS, itu yang udah secara komprehensif mengatur soal perlindungan korban. Jadi fokusnya ke korban gitu. Jadi makanya pihak-pihak yang bersinggungan mulai dari penanganan, perlindungan sampai pemulihan korban itu harus punya perspektif korban, harus punya keberpihakan terhadap korban gitu. Makanya dalam penanganan kasus KS itu kita harus terus merujuk ke UU TPKS tadi. Jadi ingat ya, ini adalah fakta yang harus betul-betul kita pahami oleh aku, kamu, dan sobat cewek semuanya. Itu deh.